Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan Allah SWT selalu menyertai kita semua. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah merupakan video yang kedua yang akan membahas seri kajian bedah buku Psikologi Ghazalian. Dan video yang pertama saya yang kemarin yang berjudul Struktur Pembentuk dari Akhlak. Dan untuk yang video kali ini saya meneruskan video yang kemarin dan hari ini berjudul tentang dinamika akhlak. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya kompleksnya struktur kejiwaan kita atau struktur kejiwaan kita ini dinamikanya bagaimana. Oke, untuk materi dinamika akhlak ini saya sampaikan pada mata kuliah Psikologi Sofistik, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin IAIN Kudus. Dan jangan lupa juga visi program studi kita yang tercinta, yakni menjadi program studi yang unggul di bidang ilmu tasawuf dan psikoterapi berbasis ilmu Islam terapan pada level ASEAN tahun 2023. Baik. Nah, pada pembahasan dinamika akhlak ini ada 3 kunci yang perlu kalian pahami, yakni yang pertama tentang quwwah atau dalam bahasa Arab yang berarti energi atau kekuatan, yang kedua berbicara tentang khadir, kemudian yang ketiga berbicara tentang sifat. Baik, kita bahas dulu tentang quwwah. Quwwah adalah bentuk energi yang mengoperasikan sistem akhlak. Jadi, quwwah ini adalah semacam tenaga atau energi atau kekuatan yang berfungsi untuk menjalankan seluruh struktur kejiwaan yang ada dalam diri manusia yang yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian atau akhlak seseorang. Dalam diri manusia ini terdiri dari 2 energi, yang pertama energi psikis dan yang kedua energi mekanis. Energi psikis adalah kekuatan yang ada dalam diri manusia yang berfungsi untuk menjalankan kerja-kerja psikologis seperti berpikir, mengkonsep, merumuskan, kemudian menjabarkan, menguraikan, meramalkan, memprediksi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk energi mekanis ini berfungsi untuk menggerakkan seluruh fisik manusia, misalnya menggerakkan otot, tulang, saraf, dan lain sebagainya. Dan al-quwwah itu sendiri bersumber dari 3 daya, yakni al-quwwah an-nabatiyah, al-quwwah an-nafsu al-hayawaniyah, dan al-quwwah an-nafsu al-insaniyah. Masing-masing dari 3 daya ini memiliki ciri khasnya sendiri. Kalau al-quwwah an-nabatiyah yang kemudian merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh tanaman, ini berarti daya atau kekuatan yang dimiliki oleh al-quwwah an-nabatiyah ini jauh lebih rendah dan sedikit dibanding dengan al-quwwah an-nafsu al-hayawaniyah. Karena an-nabatiyah ini yang merujuk pada tanaman itu sendiri, sebagaimana yang kita ketahui dari misalnya ilmu biologi yang mengatakan bahwa tanaman itu adalah makhluk hidup yang geraknya itu pasif karena dia hanya bergerak tumbuh ke atas atau bergerak ke kanan dan ke kiri karena misalnya mengikuti arah matahari begitu, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki tanaman ini hanya berkaitan dengan bagaimana dia atau tanaman ini memelihara tubuhnya. Misalnya menangkap nutrisi untuk makanan dia begitu dan lain sebagainya. Tetapi bila dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh an-nafsu al-hayawaniyah atau jiwa kebinatangan ini, maka lebih banyak yang dimiliki oleh an-nafsu al-hayawaniyah atau binatang yang kemudian bisa disebut sebagai makhluk hidup yang memiliki pergerakan yang aktif begitu. Nah,
tentu saja ketika dibandingkan dengan al-quwa an-nafsu al-insaniyah ini, nafsu al-hayawaniyah itu juga jauh lebih rendah karena dalam an-nafsu al-insaniyah ini yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan ada pada struktur kejiwaan yang kemudian disebut dengan akal begitu. Tetapi baik itu al-quwah an-nabatiyah dan al-quwah an-nafsu al-hayawaniyah ini juga ada dalam diri kita. Jadi kita juga memiliki nafsu nafsu nabatiyah, nafsu yang serupa dengan tanaman, juga al-quwah an-nafsu al-hayawaniyah, apa namanya, kekuatan yang ada pada jiwa kebinatangan ini kita juga memiliki itu. Terutama pada potensi syahwat, potensi ghadab ini serupa dengan potensi-potensi yang ada pada nafsu al-hayawaniyah. Seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan yang selanjutnya. Al-quwah an-nafsu al-hayawaniyah, ini juga yang ada dalam diri kita ini, terdiri dari dua daya atau dua kemampuan. Begitu. Yang pertama daya mudrikah atau daya yang berkaitan dengan diri kita menangkap suatu pengetahuan tertentu begitu. Nah, daya mudrika ini juga memiliki dua bagian, yakni indera internal dan indera eksternal. Indera internal itu adalah indera penangkap yang ada dalam psikis manusia. Mari kita bandingkan dengan indera eksternal. Kalau indera eksternal yang terkait dengan menangkap sesuatu yang perlu kita ketahui ya, misalnya melalui mata, melalui telinga, melalui mulut dan lain sebagainya, melalui panca indera kita atau alat inderawi kita. Nah, kalau indera internal nanti akan kita bahas di slide yang ketiga. Ini yang berbicara mengenai misalnya his mushtarak atau bagaimana struktur kejiwaan kita yang sudah ada dalam apa namanya? Kalau kita bolehlah menyebut meminjam istilah dalam bahasa biologi atau bahasa neuroscience itu terkait dengan fungsi kerja otak manusia itu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide yang ketiga. Kemudian yang kedua, daya muharrikah atau daya penggerak. Jadi selain kita memiliki daya mudrikah, kita juga memiliki daya muharrikah atau daya penggerak. Nah, daya penggerak ini juga memiliki dua daya lagi, yakni daya pembangkit yang kemudian disebut sebagai daya psikis atau dalam bahasa Arabnya itu al-ba'ithah, yang juga memiliki dua kekuatan, yakni syahwaniyah dan ghadabiyah. Jadi atau ini bahasa yang dekat ini ya, keinginan yang bersumber dari psikis kita. Kemudian contoh misalnya begini, kita ingin kita menginginkan sesuatu yang berfungsi untuk memenuhi dahaga kita, maka kita memiliki rasa haus. Nah, rasa haus itu adalah daya psikis. Ketika seseorang sudah memiliki rasa haus tersebut, rasa haus ini kemudian mendorong tangan kita untuk mengambil gelas, kemudian mengisinya dengan air, kemudian kita minum. Nah, yang kemudian aktivitas gerakan tubuh kita ini yang kemudian disebut dengan daya penyerta gerak atau al-mubashir lil harakah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, ini adalah penjelasan tentang indera internal. Indera internal ini adalah indera psikis kita yang berfungsi untuk menangkap sesuatu. Dan ini ribetnya di sini. Di sini kalau di bahasa neuroscience ini adalah fungsi dari sistem kerja otak begitu. Tetapi memang di buku psikologi Ghazalian, terutama Al-Ghazali tidak menyebut itu otak begitu. Al-Ghazali menyebutnya itu sebagai his mushtarak, yaitu potensi dalam diri psikis kita yang berfungsi untuk menangkap atau pusat dari struktur kejiwaan kita yang berfungsi untuk menangkap pertama kali sesuatu yang
ditangkap oleh panca indera kita. Misalnya begini, ketika mata kita melihat sesuatu itu kita bisa lihat. Nah, setelah dilihat sebenarnya proses otak kita itu sedang menangkap sesuatu, merekam sesuatu, menangkap sesuatu, baru ditangkap dulu, kemudian direkam atau dimasukkan ke dalam memori kita, disimpan. Nah, itu berarti sudah masuk ke fase yang khayaliyah ini. Jadi daya khayaliyah ini berkaitan dengan bagaimana kita menyimpan sesuatu yang sudah ditangkap oleh his mustarak, begitu. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya tuh apa yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang sehari-hari kita lakukan sebenarnya. Nah, hanya saja kita sadari atau tidak, begitu. Nah, yang ditangkap oleh his mustarak ini adalah, kalau di buku ini dijelaskan, tidak hanya sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, tetapi juga yang berkaitan dengan sesuatu yang terkait misalnya kenikmatan atau penderitaan yang berasal dari sesuatu yang dihayalkan, sesuatu yang dibayangkan, begitu maksudnya. Begitu. Jadi juga menangkap penderitaan misalnya atau kenikmatan yang berasal dari objek indrawi eksternal, begitu. Jadi misalnya mata kita melihat indahnya pegunungan, itu juga ditangkap oleh his mustarak kita, gitu. Kemudian disimpan dalam khayaliyah kita, itu. Kalau dalam bahasa ilmu-ilmu yang berbicara mengenai pikiran atau psikologi, kita bisa menyebut itu misalnya memori jangka pendek, memori jangka panjang, itu adalah potensi khayaliyah ini. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah wahmiyah. Nah, wahmiyah ini adalah daya kekuatan dalam diri kita. Hanya saja di sini tidak menyebut itu sistem kerja otak ya. Tapi untuk lebih menyederhanakan lah, bolehlah nanti kapan-kapan teman-teman barangkali mau mencoba untuk menyandingkan apakah yang dimaksud dengan his mustarak ini kalau dalam neuroscience ini adalah ini, kalau khayaliyah itu kalau dalam perspektif neuroscience adalah ini. Nah, monggo kerso begitu. Nah, untuk yang wahmiyah ini adalah potensi dalam diri kita yang memiliki kemampuan untuk memaknai sesuatu yang sudah ditangkap oleh his mustarak yang kemudian disimpan oleh potensi khayaliyah kita, begitu. Dan wahmiyah ini berfungsi untuk memberi makna-makna yang terpisah ya, pada objek apa yang sudah ditangkap oleh his mustarak kita. Kemudian setelah diberi makna-makna tertentu, masuk dalam hafidhah. Nah, hafidhah itu adalah sesuatu yang diingat ya. Ini adalah memori jangka panjang begitu. Mengendap, sudah disimpan dan mengendap dan menjadi ingatan-ingatan yang panjang begitu. Ingatan-ingatan yang mendalam begitu ya. Karena sudah dikasih pemaknaan tertentu, sesuatu yang sudah kita beri pemaknaan tertentu itu biasanya lebih awet kita ingat begitu. Dan mudah untuk diakses kembali, mudah untuk di-recall kembali dalam ruang kesadaran kita. Misalnya suatu ketika kita pernah kenal dengan seseorang ya, kenapa kok tiba-tiba kita pernah kemudian kita mengatakan, oh itu ya yang ini. Nah, kita memiliki kemampuan untuk merecall kembali atau zakirah kembali itu karena kita punya hafidhah tentang itu atau ingatan yang dalam tentang itu. Hafidhah di sini jangan dikaitkan dengan orang perempuan yang hafal Al-Quran, bukan ya.
dua istilah yang berbeda meskipun berangkat dari masdar yang berasal dari kata dasar yang sama. Nah, jadi seperti itulah kira-kiranya kenapa kok kita bisa mengingat seseorang atau sesuatu, mengingatnya kembali, biasanya karena ini terkait dengan bagaimana wahmiyah kita bekerja, bagaimana potensi dalam diri kita memaknai itu, gitu. Tapi kalau sesuatu itu tidak kita maknai, ya itu tidak masuk dalam hafidhah kita, gitu. Maka biasanya kita mungkin akan susah untuk merecall kembali atau mengingat kembali, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah potensi yang terkait dengan mutahayyilah. Mutahayyilah itu adalah kemampuan yang berfungsi menyusun dan memisahkan gambar satu sama lain. Jadi, ketika tadi kita sudah memberi makna pada bagian-bagian tertentu yang kita lihat ya, dalam diri kita itu kemudian memiliki kekuatan untuk menggabungkan hal-hal yang relevan misalnya, kemudian memisahkan hal-hal yang tidak relevan misalnya. Itu sangat kompleks kan kegiatan dalam ruang-ruang apa ya itu namanya, ruang-ruang kejiwaan kita gitu. Makanya di tingkat yang mutahayyil